Atau mungkin ada yang sakit hati? Tidak ya? Ada yang sakit hati? Belum. Iya, saudara, saya beberapa kali baca artikel itu yang mengatakan kalau orang dalam kesedihan, orang lagi suasana hatinya yang lagi tidak tentram begitu, ya, di tengah-tengah situasi itu kalau dia menerima pelukan itu lebih buat dia lebih tenang, ya, buat dia lebih tenang, ya. Jadi asal jangan pergi peluk pacarnya orang, nanti orang gugur. Ya. Kalau teman kita, kalau sesama perempuan, kalau lagi sedih mungkin kita hibur dia, peluk dia dan berikan motivasi, itu lebih nyaman. Teman kita laki-laki juga begitu. Nah, saudara, artinya bahwa setiap kita punya perasaan, setiap kita manusia itu punya hati untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kesedihan kah? Atau sebaliknya kita juga bisa merasa untuk mencintai seseorang, ya, karena Tuhan taruh dalam hidup kita hal-hal dasar yang manusia semuanya itu miliki. Hanya kadang-kala bahwa dalam menerapkan itu, dalam mempraktikkan itu, kita ini suka yang berlebihan begitu. Jadinya jadi racun. Ya, sesuatu yang berlebihan itu jadi racun begitu. Ya. Kalau saya suka makan daging, ya, segala macam daging, kecuali kerau, tikus tanah, ya, ular. Kalau di sini belum pernah saya makan. Tapi kalau dulu masih SMP itu saya makan ularnya di Ambon. Sudah itu merantau ke Jawa, segala macam yang begitu sudah jarang temui. Jadi ketika datang sampai sini saya semacam geli begitu. Ya. Kalau orang suka makan daging, dia akan makan pada porsinya. Tapi kalau berlebihan itu bisa jadi kolesterol juga. Apalagi makan soto, ya, soto babat, soto daging, ya. Lalu itu kasih apa namanya, jeroannya itu yang bagian dalam dari hewan itu kalau banyak itu kalau dia ada riwayat kolesterol itu pasti rasa di belakang leher ini sudah kayak ketarik begitu. Ya. Jadi sesuatu yang berlebihan itu pada dasarnya memang tidak bagus juga. Nah, ini juga pun yang penulis kitab Kidung Agung menyampaikan bahwa sulit untuk orang kalau sedang kasmaran, orang kalau sudah jatuh cinta, rasanya sulit untuk membendung itu. Kalau kita baca kitab Kidung Agung itu, atau di dalam pengkhotbah dulu kita baca di situ, kita akan temukan bahwa memang masa muda Tuhan izinkan untuk kita menikmati berbagai hal di dalam dunia ini, entah itu cara bergaul kita, entah itu masa muda kita, dan berbagai macam hal yang membuat kita happy di masa muda kita. Bahkan orang kadang-kala bilang masa SMA itu adalah masa yang paling indah, masa kuliah itu masa yang paling indah. Ya, masa-masa muda itu, masa transisi dari pemuda ke remaja ke pemuda, dari seorang remaja ke tingkat dewasa, itu masa-masa yang paling indah. Tetapi dalam semua itu pengkhotbah juga mengingatkan kita untuk jangan pernah lupakan Tuhan di dalam hidupmu. Nah,
Itu dipertegas juga, lebih dipersempit oleh kitab Kidung Agung tentang persoalan cinta. Ya, kalau kita tahu bahasa di dalam kitab Kidung Agung memang begitu vulgar. Dia berbicara tentang cinta, tetapi lebih spesifik itu adalah tentang cintanya Tuhan terhadap umatnya. Ya. Apa yang digambarkan, kita coba buka kitab kita di dalam Kidung Agung. Kidung Agung ayat yang ke 5 sampai ayat yang ke 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke 7. Cara di perjanjian baru, perjanjian lama. Sudah? Sudah dapat? Ada orang? Jangan terlalu kaku. Sudah dapat? Coba. Aceh? Sudah? Iya. Jadi kamu lama tidak dengar suara jadi. Ya, kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai ayat yang ke 7. Karena laki-laki cuma 2 ekor, tambah saya 3. Kita bertiga, jadi kita baca ayat yang ganjil, nanti perempuan baca ayat yang ke genap, dan nanti ayat yang ke 7 itu kita baca bersama-sama. Dengan perikop di situ, cinta kuat seperti maut. Yang laki-laki duluan, 2, 3. Siapakah dia? Laki-laki duluan. Yang merasa diri laki-laki, ayo. Yang punya janggut. Oh, Kidung Agungnya hilang. Oke. Kitab Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-5, 2, 3. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel membangunkan engkau, di sanalah ibu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Ayat yang 6, wanita. 2, 3. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai, baca bersama-sama. 2, 3. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah atau seluruh kitab Kidung Agung. Tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa ini berbicara tentang cinta Tuhan terhadap umatnya yang digambarkan secara agung oleh penulis kitab Agung. Saya ingin tanya dulu, kecuali adik saya Edi, karena saya baru tahu dia masih SMP. Ada yang sudah pernah di sini jatuh cinta? Coba kan? Coba yang sudah pernah jatuh cinta angkat tangan. Yang sudah pernah. Oh, come on. Bukan pacaran ya, yang sudah pernah jatuh cinta, meskipun dia cinta pada keselatan atau hanya sekedar mengagumi begitu. Bukan pacaran. Coba. Oke. Saya lupa deh pertanyaannya. Pernah nggak kalian nonton film atau lihat seorang penyanyi, lalu kalian kagum dengan dia begitu? Coba angkat tangan. Nah ya.
Nah, kalau ini saya percaya adik saya itu juga pasti mengalami maksudnya. Maksudnya kenapa saya juga pernah mengalami hal itu. Bahkan anak saya itu namanya Glenn itu karena saya kagum dengan salah satu penyanyi namanya itu Glenn Fredly. Tapi bukan sekadar dia hanya bernyanyi, tetapi motivasinya dan cara dia membangun relasi, membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar dia, bagaimana dia memperdayakan orang, itu yang membuat saya kagum. Lalu saya juga cari kiblatnya dia dalam bermusik, itu adalah salah satu musisi asal Amerika luar biasa. Ternyata itu yang mempengaruhi cara hidup seorang Glenn Fredly. Nah, maka tidak heran bahwa saya kasih nama anak saya pertama itu Glenn, ya. Karena ada hal-hal yang begitu luar biasa yang diciptakan oleh seorang almarhum Glenn Fredly. Nah, saya juga pernah merasakan yang namanya jatuh cinta begitu, ya. Saya waktu itu atau di sini yang pernah ditolak sama pasangan atau cowok atau cewek yang pernah ditembak tapi ditolak, coba angkat alisnya satu. Saya usia lulus kelas 6 SD, ya. Kelas 6 SD itu kan masih polos-polosnya begitu, masih sibuk dengan belajar. Bahkan saya itu kelas ya, saya kelas 4 sampai 6 itu saya sibuk dengan urusan mencari uang, ya. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu saya pelajaran itu bukan kaleng-kaleng begitu, juara satu sampai kelas 4 saya sudah tahu namanya duit. Jadi kelas 5 itu saya cuek dengan sekolah. Di kelas 5 itu hampir-hampir tidak naik, tapi dipaksakan naik kelas. Lalu kelas 6 juga begitu. Nah, waktu mau ujian sekolah itu saya dijemput sama guru pergi sekolah untuk ujian. Nah, setelah lulus orang tua saya bilang begini, kamu tidak usah sekolah, ya cari uang saja. Oh, saya pikir wah lebih bagus lagi. Tapi karena waktu kita pergi ambil ijazah rame-rame, sekolah sudah kasih formulir untuk pergi mendaftar. Jadi saya, karena kita harus ambil ijazah itu di sekolah SD arah di sebelah sana, lalu rumah saya di tengah-tengah, SMP itu ada di sebelah sana. Jadi kita pergi ke sana dulu, baru balik, gitu. Nah, waktu dalam perjalanan saya mau ke rumah, tapi lihat teman-teman ini semua kok pergi langsung ke sekolah SMP untuk mendaftar, ya. Saya juga tidak langsung bilang ke orang tua, saya tidak pulang lagi ke rumah, ikut rame saja begitu. Nah, pergi. Jadi itu situasi yang keadaan saya usia kelas 6 SD itu dengan segala macam itu, jadi tidak pernah pikirkan yang namanya suka perempuan kah atau pacaran kah, tidak ada begitu. Nah, waktu SMP mulai aktif sekolah, saya juga masuk SMP kelas 1, ada seorang wanita kelas 6 SD. Itu dia tulis surat karena dia suka dengan saya begitu, ya. Dia tulis surat dan itu adalah hal yang paling berkesan dan langsung ditertawakan sama orang tua saya begitu. Karena masih kecil dan sudah rasanya lucu aja gitu. Tetapi yang dialami oleh perasaan hati waktu ada si jelek-jeleknya saya, ada perempuan juga yang suka begitu, ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah di ayat yang ke-6 bilang begini, bahwa atau ayat yang ke-7, kalau orang sudah mengalami perasaan seperti itu, rasanya susah untuk apapun menghalangi. Makanya ayat 7 itu bilang, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Artinya untuk mensejajarkan
perasaan cinta atau orang sudah jatuh cinta atau mengekspresikan itu dibandingkan dengan apapun rasanya tidak akan bisa. Nah, ayat yang ke-6 bilang begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Ayat 6 bagian 6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Nah, di dalam beberapa catatan di dalam perjanjian lama, meterai itu berbicara tentang apa? Meterai itu apa? Berbicara tentang apa? Pengesahan dari suatu titah, suatu perintah. Nah, kalau orang terima itu, maka mereka tahu kalau ada cap, ada meterai. Meterai bukan yang kayak sekarang yang meterai 10.000 itu, tidak. Meterai dalam bentuk entah itu logam yang dikasih tinta atau apapun lalu dicap begitu. Nah, itu merupakan satu perintah yang kalau itu dalam bentuk surat pemberitahuan, maka itu adalah pengesahan. Meterai itu sebagai pengesahan untuk wajib dilakukan atau wajib didengar oleh orang yang menerima. Maka penulis ini ingin menegaskan bahwa kalau engkau mencintai, kalau engkau mengalami perasaan itu, maka di ayat yang ke-6 bagian A itu, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, yang menegaskan bahwa sulit untuk orang bisa menolak, sulit untuk bilang tidak. Terus bagian dia bilang, karena cinta kuat seperti maut. Bayangkan, setaranya itu. Kalau orang mati berarti apa? Cerita di dalam dunia semua selesai. Ada kisah yang paling unik yang entah, saya tidak pernah tahu cerita sesungguhnya, tetapi nama siapa dan Juliet? Oh iya, Romeo dan Juliet. Ya, kalian pernah dengar nama itu? Romeo dan Juliet. Tahu kan? Salah satu pasangan mati atau dua-duanya mati? Kenapa? Bunuh diri. Persoalan karena? Iya. Tapi alasan mendasar tidak direstui karena mereka dua ini sudah saling mencintai. Jadi begitu perasaan ini mengikat hidup kita, rasa cinta itu mengikat hidup kita, sampai-sampai Kidung Agung juga pun dia menceritakan tentang hubungan kita dengan Tuhan itu begitu kuat. Tuhan mencintai hidup kita. Bahkan kalau ingin memperjelas, membangun kesadaran di antara umat Tuhan, bilang begini, bahwa cinta itu kuat seperti maut. Yang kalau semua orang hebat di dalam dunia ini, bahkan semua manusia yang bangga dengan hidup ini, bahkan ketika dia mati pun seluruh ceritanya selesai. Cerita hidupnya selesai. Bagaimana dia mau berusaha, bagaimana dia mau mendewasakan anak-anaknya, atau bagaimana dia ingin untuk hidup dengan sukses, semuanya selesai. Artinya bahwa seberapapun persoalan yang sedang dihadapi dalam seorang muda atau keluarga dalam membangun cinta, mereka harus perjuangkan itu. Dan Tuhan menjadi alasan utama Kidung Agung menulis hal ini. Cintanya Tuhan terhadap kita sebagai orang percaya itu menjadi alasan untuk Kidung Agung ditulis dan mengingatkan kita bahwa Tuhan begitu mengasihi hidup orang percaya. Selanjutnya bilang begini, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Kalau yang sudah pernah pacaran deh, kalau nggak ada kabar
1 minggu dari kalian punya pacar kira-kira bagaimana? 1 minggu. Gelisah kan? Lama-lama diblokir begitu. Ya. Saya punya kakak kelas, cowoknya itu kakak semester maksudnya di kampus. Cowoknya itu orang Jawa, ceweknya ini peranakan Ambon Kupang. Ceweknya. Nah, karena yang cowok ini begitu polos, karena dia juga ya memang karena sudah sikapnya seperti itu ya. Jadi kalau yang namanya dia sudah kenalan, dia ngomong seadanya. Lalu satu waktu mereka berdua komitmen untuk pacaran. Nah, tapi karena kita di kampus, kita di asrama juga terbatas dengan segala macam akses. Hampir 1 minggu si yang cowok ini kurang memberikan kabar atau sekedar say hello ke perempuan itu rasanya kurang begitu, atau memang si perempuan rasanya kurang. Jadi dia tanya ke yang laki-laki, benar gak sih kita dua ini pacaran? Karena perhatiannya kurang begitu. Artinya apa? Bahwa semangat yang ditunjukkan di ayat yang ke-6 itu menunjukkan bahwa cinta itu sangat sulit untuk, meskipun sangat sulit dipahami, tetapi kita tahu bagaimana kalau keinginan itu didasarkan pada cinta, rasanya sulit juga untuk dibentuk. Ya. Maka ayat yang ke-7 bilang, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Kalau di ayat yang ke-6 itu bilang cinta itu kuat seperti maut, di ayat yang ke-6 kalau diumpamakan itu api, maka air sebanyak apapun tidak mungkin bisa memadamkan cinta. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan begini. Kalau kita membaca kitab Agung secara menyeluruh, ada begitu banyak catatan-catatan yang menggambarkan hubungan asmara antara seorang wanita dengan seorang pria. Tetapi tujuan kitab Kidung Agung ditulis untuk kita sebagai umat Tuhan mengenal bahwa Tuhan begitu mencintai hidup kita. Bahkan sejak kita masih ada dalam kandungannya, Tuhan juga sudah tahu masa depan kita. Bahkan juga sudah tahu bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Segala sesuatu yang mungkin kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan, tetapi karena dasar Tuhan mencintai kehidupan kita, kita adalah umat pilihannya, maka Tuhan terus menjaga seluruh hidup kita. Bahasa yang paling keren untuk kita membayangkan itu adalah proteksi. Tahu artinya proteksi? Siapa yang bisa menjelaskan arti proteksi? Melindungi. Ya. Apalagi? Memprotek. Ada batasan tertentu yang memang disengaja dibuat untuk menjaga dan melindungi kita. Ya. Kalau ini adalah wilayah damai sejahtera, maka Tuhan sengaja memproteksi kita dengan berbagai macam hal untuk kita tidak keluar pada kondisi-kondisi yang tidak membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Itu adalah dasarnya apa? Tuhan mencintai hidup kita. Tapi kadang-kala bahkan hidup kita ini sepanjang masih ada di dalam dunia, Paulus juga menyadari hal itu. Makanya dia katakan, rohku ini penurut, tapi daging ini lemah. Lemah dalam hal apa? Berbagai macam situasi yang ada di dalam dunia ini kadang-kala membuat kita ini juga pun lupa tentang cintanya Tuhan atas hidup kita. Tetapi Paulus juga bilang bahwa persoalan di dalam dunia ini, ya, betul, roh ini penurut, daging ini lemah, memberontak sukanya. Tetapi Paulus ingin mencatat juga bahwa tunduklah di dalam otoritas Tuhan. Karena dalam kitab Roma bilang Injil itu kekuatan Allah. Kita tidak bisa dapat menandingi
berbagai macam hal yang ada di tengah-tengah dunia ini hanya dengan pengetahuan kita, hanya dengan uang, hanya dengan kecakapan kita, hanya dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Semua harus kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Betul. Tapi berapa banyak kita mau melihat bahwa Tuhan itu mencintai hidup kita dan harus kita menjamin masa depan itu sungguh ada, dan adanya di mana? Di dalam Tuhan. Ada hanya di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita mau melihat dua perbandingan antara dunia dan Tuhan? Firman Tuhan juga bilang begini, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Tidak mungkin kita menemukan cinta yang lebih besar di dunia sana. Kita hanya menemukan itu di dalam kasih Tuhan. Dan kita temukan itu hanya di dalam catatan-catatan firman Tuhan yang terus membuat kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan begitu jelas dalam hidup kita sebagai orang percaya bahwa Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi seluruh kehidupan kita tanpa terkecuali. Seorang rasul, seorang murid yang bernama Thomas, dia begitu tidak yakin, bahkan ada ragu-ragu ketika orang bilang Tuhan sudah bangkit. Dan dia bilang apa? Kalau aku tidak mencucukkan jariku ke tangannya, ya, aku tidak percaya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, dia mulai taruh tangan taruh jari di tangannya Tuhan yang menolong aku. Situ baru dia percaya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah. Perubahan itu cinta kasih. Kalau kita mau mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, tidak ada jalan lain selain kita melihat kebenaran-kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Kalau ini kita temukan, maka kita akan melihat dengan bijaksana, kita akan melihat dengan seksama bagaimana Tuhan memproses hidup kita. Yang namanya diproses itu tidak mudah, ya. Tidak mudah. Engkau harus betul-betul berjuang. Kalau di sini mungkin sudah sering lihat orang tokok sagu. Itu adalah bagian proses untuk mendapat yang namanya sagu. Bukan pohon itu ditebang lalu orang garuk sagu bagus begitu, tidak. Orang harus tokok dulu. Orang harus peras dia lagi, saring untuk mendapatkan hasil. Yang namanya proses itu begitu. Dan kita jangan berproses, jangan dengan dunia. Saya katakan berproseslah di dalam cintanya Tuhan terhadap hidup kita, supaya kita memahami. Dan bahkan kalau keluar air mata juga pun Tuhan yang menghapus air mata kita. Bukan bahu di luar sana maksudnya. Bukan bahunya pacar, bukan sapu tangannya pacar yang menghapus air mata kita. Tapi kita berproses di dalam Tuhan. Kalau kalian masih kuliah dengan baik dan lihatlah Tuhan yang memproses hidupmu. Berpengharapan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, meskipun sulit. Ya. Saya waktu kuliah di Surabaya, mungkin seringkali saya sudah sampaikan. Saya waktu kuliah di Surabaya, atau tahun 99 saya keluar dari Ambon, SMA di Situbondo. Tahun pertama itu masih komunikasi dengan orang tua. Tahun kedua itu sudah kurang karena kerusuhan yang berkepanjangan. Kita kerusuhan di Ambon itu saya lupa.